Halo student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Masih semangat belajar? Harus semangat. Kali ini Teacher akan mengajar tema 3, subtema 2, dan pembelajaran yang kedua. Untuk dapat mencapai materi yang telah teacher sampaikan, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus Anda capai. Pertama, siswa mampu mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan. Dan yang ketiga, siswa mampu mencari informasi tentang properti tari melalui teks bacaan. Nah, untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah teacher sampaikan, materi pertama yang akan Anda pelajari adalah tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Salah satu dari penyebab gangguan organ pencernaan manusia adalah diare. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi yang lebih sering daripada biasanya. Pada umumnya, diare dapat terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Nah, untuk dapat lebih mengetahui penyebab dari gangguan pencernaan akibat diare, simaklah bacaan berikut ini. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain infeksi virus, yaitu rotavirus adalah penyebab diare pada anak atau akut yang paling sering. Yang kedua, infeksi bakteri dan parasit, yaitu masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Yang ketiga, intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Yang keempat, alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Yang kelima, penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan yang terakhir, gangguan usus fungsional atau stres. Nah, di antara anak-anak semua, pasti ada yang sudah pernah mengalami penyakit diare. Gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan kembung. Nah, setelah Anda mempelajari tentang
penyebab dari gangguan pada organ pencernaan manusia. Materi berikutnya adalah tentang ciri-ciri dari bahasa iklan. Untuk memahami materi tersebut, simaklah percakapan antara Dayu, Lani, dan teman-temannya yang berbicara tentang gangguan organ pencernaan manusia dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan organ pencernaan manusia. Dayu, semalam aku melihat iklan obat sakit mak yang baru di televisi, Lan. Sama persis dengan obat mak yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mak. Lani, iya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu. Beni, ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Lani, ya, kamu betul, Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Sekalipun iklan umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa yang digunakan, yaitu memiliki ciri-ciri bahasa iklan yang sama. Ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam sebuah iklan antara lain: pertama, menggunakan bahasa formal atau non-formal. Kedua, menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Dan yang ketiga, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Artinya, memengaruhi seseorang agar tertarik kepada produk yang diiklankan. Nah, sekarang tuliskan 5 kalimat iklan yang pernah kalian dengar dan tonton dalam lembar folio kalian. Dari kelima kalimat iklan itu, buatlah kesimpulan bagaimana ciri-ciri bahasa iklan tersebut. Untuk memberi daya tarik pada media iklan elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tari-tarian, termasuk tari daerah. Tahukah kalian apa yang menarik dari tari daerah tersebut? Ada banyak tarian daerah di Indonesia. Nah, simaklah bacaan berikut ini untuk memahami tentang properti tari yang digunakan dalam tari daerah di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Dari bacaan tersebut,
dapat kita ketahui bahwa properti tari memiliki peranan penting dalam membuat tarian menjadi lebih bermakna dan memiliki nilai estetika dalam sebuah tarian. Sekarang, tugas Ananda adalah buatlah dalam selembar kertas A4 dan dekorasikan dengan rapi. Kemudian, carilah gambar yang sesuai untuk memperlihatkan keanekaragaman dari properti tari yang dimiliki dalam tarian tersebut. Kemudian, carilah properti tari dan asal daerah seperti yang telah tertera pada tabel berikut ini. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan pada hari ini. Teacher berharap Ananda semua mampu memahami materi yang telah teacher sampaikan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.